Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naila. Kali ini kita akan masuk pada bab 17, yaitu remote access server. Seperti yang kalian sudah tahu sebelumnya, remote adalah kita ingin menjalankan server dari jarak jauh. Nah, di sini saya akan melakukan remote server Debian dan juga server Ubuntu di Ubuntu client, dan juga akan melakukan remote router dari Windows menggunakan aplikasi putih. Jadi kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu server. Kita akan melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Yang kedua ada merubah default port SSH. Secara default ketika kita mencoba untuk meremote, misal di sini saya akan meremote host OS dengan menggunakan putih, dia portnya secara default adalah 22. Dan jika semua orang tahu bahwa default port SSH itu yaitu 22, maka kita bisa terkena akibatnya, yaitu brute force, yaitu percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita bisa menambahkan atau mengubah portnya. Tiga adalah allow users pada SSH. Kita akan mengisikan pada beberapa user untuk SSH. Misalkan kalian memiliki server di mana server tersebut memiliki banyak user. Untuk beberapa alasan keamanan, kita perlu mengallow beberapa user saja. Yang keempat adalah konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote dari Ubuntu ke server Debian, itu kan menggunakan yang namanya user dan password. Untuk login, kita tentu akan memasukkan user beserta passwordnya, namun seperlunya itu tidaklah aman. Nah, untuk SSH itu ada mode autentifikasinya. Nah, untuk SSH ada metode auto-autentifikasinya yang lebih secure atau aman. Kita akan membuat private key dan public key. Namun di sini saya akan terlebih dahulu konsep public key dan private key ini. Jadi nanti pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan juga public key. Jadi private key digunakan untuk login ke public key, dimana public key akan kita berikan ke server Debian-nya. Jadi analoginya, untuk private key dia sebagai kunci, sedangkan untuk public key dia sebagai gembok dan juga kunci. Maka nanti pada server Debian yang dapat melakukan remote hanyalah server yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang akan kita buat nanti di klien Ubuntu, sehingga ini lebih aman. Dan pada saat login kita juga tidak dapat menggunakan user dan password, namun menggunakan private key dari ke public key-nya. Ini ada konsep authorize case. Sebelumnya saya logikan pada private key adalah kunci dan public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu, sehingga yang bisa login atau meremote server Debian hanya private key yang sudah kita buat di Ubuntu client. Jadi kita akan buka client Ubuntu. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya, yaitu private dan public key pada Windows. Di sini bisa kita perhatikan pada topologi. Nah, nanti kita akan membuat private key dan public key pada host OS kita atau pada Windows kita. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS.
Jadi sebelumnya kita kan sudah membuat public key-nya. Kita menggunakan perintah ssh strip weekend, tapi pada Windows komen seperti ini tidak akan berfungsi, maka kita harus menggunakan putih generator. Maka bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server-server ini? Caranya kita dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian. Nah, dari router Debian nanti kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini, server Ubuntu dan juga server Debian itu memiliki IP berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu dia sama, private key-nya sama seperti klien Ubuntu. Sedangkan untuk host OS dia hanya sama pada router Debian saja. Selanjutnya masuk parameter disable password authentication. Jadi di sini router Debian, perhatikan jika di sini adalah contoh jika kita ingin meremote suatu user. Tetapi jika kita ingin kembali bahwa metode authentication dengan user dan password itu kurang aman, kurang secure. Jadi nanti kita akan mencoba mengisable password authentication-nya. Jadi nanti pada router Debian tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private dan public key saja. Nah, selanjutnya ada generate private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu kita tidak bisa lagi login atau meremote ke server Ubuntu dengan menggunakan user dan password. Jadi kita harus menggunakan public dan private key-nya. Jadi kita akan mencoba membuat private public key lagi, kemudian nanti public key-nya itu kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Maka nanti pada server Ubuntu dia akan memiliki dua public key, di mana public key pertama itu digunakan private key pada klien Ubuntu dan satunya lagi digunakan untuk private key pada router Debian-nya.